Setiap daerah punya denyut nadi sendiri. Di Kalimantan Selatan, denyut itu terasa dari rawa-rawa dan sungainya yang membelah kehidupan. Sebuah wilayah yang cantik, di mana warisan budaya dan lahan basah telah membentuk cara hidup masyarakatnya. Namun dalam harmoni ini, tantangan kesehatan mengintai. Lingkungan lahan basah yang menjadi nafas kota juga membawa kerentanan tersendiri terhadap penyakit. Sayangnya, seringkali pemahaman untuk mencegahnya belum menjadi prioritas. Di sisi lain, ada budaya dan paradigma yang mengakar tentang makna sakit. Banyak yang beranggapan bahwa selama masih bisa beraktivitas, berarti belum sakit. Kesehatan baru diperhatikan ketika kondisi sudah benar-benar terganggu. Pola pikir inilah yang kerap menunda penanganan medis yang tepat. Menyaksikan realita ini, saya merasa terpanggil untuk bergerak, bukan untuk menggurui, tetapi untuk merangkul dan memberdayakan. Dan dari panggilan inilah pilihan itu lahir. Program studi kesehatan masyarakat di Universitas Lambung Mangkurat menjadi pilihan yang tepat, bukan sekedar jurusan. Ini adalah sebuah komitmen, sebuah pilihan untuk turun langsung ke akar persoalan. Halo, nama saya Ahmad Yudi Darmawan. Selamat datang di program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Sebuah wadah bagi para calon pemimpin kesehatan yang berkomitmen dan berintegritas. Berdiri dengan visi yang jelas, yaitu menjadi program studi unggulan di bidang kesehatan masyarakat yang berdaya saing global dan berkontribusi melalui inovasi, nilai-nilai humaniora, berkarakter wirausahaan, berbasis lingkungan lahan basah. Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang konkret. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan kesehatan masyarakat yang unggul, kompeten, memiliki nilai-nilai humaniora, dan berkarakter kewirausahaan dengan kekhasan lokal lingkungan lahan basah. 2. Mengembangkan penelitian yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global dalam bidang kesehatan masyarakat yang relevan dengan isu-isu strategis lingkungan lahan basah. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan lahan basah. 4. Mewujudkan tata kelola program studi yang adaptif dan sesuai dengan prinsip good governance serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. 5. Membangun kerjasama strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam rangka penguatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh program studi kesehatan masyarakat FKIK-WLM, yaitu yang pertama, tercapainya lulusan sarjana kesehatan masyarakat yang unggul, berkarakter kewirausahaan, dan kompeten dalam merancang solusi kesehatan berbasis potensi lingkungan lahan basah. 2. Terbangunnya ekosistem penelitian berbasis kearifan lokal lahan basah yang berkontribusi terhadap pengembangan iptek di bidang kesehatan masyarakat. 3. Terrealisasinya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program pengabdian yang berbasis riset dan penyebarluasan hasil inovasi di bidang iptek kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya tata kelola program studi yang adaptif, akuntabel, dan berkualitas berdasarkan prinsip good governance dalam rangka mendukung mutu pendidikan tinggi. Dan yang kelima, terjalinnya kerjasama strategis nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan teknologi di bidang kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yakni manajer, innovator, researcher, operator, komunitarian, leader, dan educator yang disingkat Miracle. Berdasarkan hal tersebut, maka profil lulusan program studi kesehatan masyarakat PSKM FKIK-WLM adalah sarjana kesehatan masyarakat yang mampu menjadi seorang manajer, pemimpin, peneliti, pendidik, penyuluh, pemberdaya, influencer, advokator, negosiator, wirausahawan, dan konsultan di bidang kesehatan masyarakat, serta mampu melakukan analisis situasi kesehatan berdasarkan evidence-based permasalahan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi atau analisis and assessment skill di bidang Kesmas pada tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. 2. Mampu mereplikasi pengembangan kebijakan dan perencanaan kesehatan atau Policy Development and Program Planning Skill bidang Kesmas pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. 3. Mampu mempraktekkan komunikasi secara efektif atau communication skill yang sesuai untuk kegiatan promotif dan preventif di bidang Kesmas. 4. Mampu melakukan penyesuaian dengan budaya setempat atau cultural competence or local wisdom skill dalam kegiatan promotif dan preventif di bidang Kesmas. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice pada kegiatan promotif dan preventif di bidang Kesmas. 6. Mampu menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya atau dana atau resource or financial planning and management skill di bidang Kesmas pada kegiatan di tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. 7. Mampu menerapkan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking or total system skill di bidang Kesmas pada tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. 8. Mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kewirausahaan atau entrepreneurial skills di bidang Kesmas. Program Studi Kesehatan Masyarakat FKIK-ULM, tempat di mana ilmu, karakter, dan passion bertemu untuk menciptakan keajaiban bagi kesehatan masyarakat. Mari jadi bagian dari miracle ini, wujudkan masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik, bermula dari sini, dari lahan basah kita.